Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Niwenova Yulia dengan NIM 1926076. Baik, di sini saya akan membacakan materi tentang antenatal. Baik, selamat menyaksikan. Untuk antenatal, yaitu di situ ada menstruasi. Menstruasi adalah pendarahan periodik pada uterus yang dimulai sekitar 14 hari setelah ovulasi. Nah, di situ ada sirkulasi menstruasi. Di situ endometrium terdiri dari 4 fase. Yang pertama fase menstruasi, fase profelisasi, fase sekresi, fase ekskemi. Kemudian untuk fase menstruasi itu adalah di sana ada lama rata-rata menstruasi dari 5 hari, rentang 3 sampai 6 hari. Siklus menstruasi rangkaian peristiwa yang paling mempengaruhi di endometrium, yaitu kelenjar hipotalamus dan hipofisis dan ovarium. Kemudian siklus ini mempersiapkan uterus untuk kehamilan. Kemudian ada fase profelisasi, berlangsung sekitar hari ke-5 sampai ovulasi. Kemudian permukaan endokrin secara lengkap normal sekitar 4 hari atau menjelang pendarahan berhenti. Kemudian penebalan sampai 8 sampai 10 kelipatan. Kemudian ada berakhir saat ovulasi. Kemudian profilisasi tergantung pada stimulasi estrogen yang berasal dari follicle ovarium graft. Kemudian fase sekresi berlangsung sejak hari ovulasi sampai sekitar 3 hari sebelum periode menstruasi. Kemudian di sini ada implementasi atau nidasi ovum yang dibuahi sekitar 7 sampai 10 hari setelah ovulasi. Kemudian jika terjadi pembuahan, korpus luteum, badan kuning yang menyekresikan estrogen dan progesteron penyusut. Kemudian ada fase iskemi, pulai darah endometrium fungsionalnya berhenti dan terjadi nekrosis. Kemudian lapisan fungsional berpisah dari lapisan bangsal dan pendarahan menstruasi dimulai hari pertama menstruasi. Kemudian di sini ada kehamilan. Konvensi adalah kesatuan antara sebuah sel telur dan sperma menandai awal suatu kehamilan. Dan dinasti adalah tertanamnya sel telur yang telah dibuahi ke endometrium. Kemudian ejakulasinya dari 200 sampai dengan 500 juta sperma. Kemudian sperma dapat bertahan hidup selama 2 sampai 3 hari. Kemudian beberapa sperma dapat mencapai 5 menit ke tempat fertilasi ampula tuba uterina, tetapi rata-rata sekitar 4 sampai 6 jam. Kemudian jika sperma menembus membran yang mengelilingi ovum, sperma dan ovum berada di dalam membran dan membran tidak dapat ditembus oleh sperma lain. Reaksinya adalah zona. Kemudian fertilisasi terjadi di ampula, sepertiga bagian luar dan tuba
uterina. Kemudian fertilisasi terjadi ampula sepertiga bagian luar tuba uretrina. Kemudian implementasi atau nidasi endokrin fundus anterior atau posterior. Setelah implantasi endometrium disebut dengan desi 2. Kemudian di sini ada from ovulation dan to implantation. Kemudian di sini ada tanda-tanda kehamilan, itu yang untuk kemungkinan itu berubahnya di observasi pemeriksaan. Tanda Hegar atau istimus melunak dan dapat ditekan. Kemudian Fischke di sana teraba, pundus uteri tidak rata. Kemudian tanda Godel atau cervix melunak. Kemudian balon mens melenting di dalam uterus. Kemudian kontrak Braton atau Hick korpus uteri menjadi keras. Kemudian tanda Hedwig cervix kebiruan. Kemudian tes kehamilan. Tanda-tanda pastinya di situ ada USG, bunyi denyut jantung. Kemudian untuk kelengkapannya amnion, yaitu adalah rongga amnion berisi cairan yang berasal dari sel-sel amnion. Kemudian karakteristiknya di situ ada cairan amnion jumlah normalnya dari 800 sampai 1200 mili. Kemudian untuk warnanya jernih. Untuk warna jernih atau keruh, licin dan tidak berbau. Untuk fungsi atau feel, di situ ada memberi ruang gerak pada janin, kemudian bantalan bagi janin terhadap trauma, kemudian mempertahankan suhu. Kemudian di situ ada plasenta. Plasenta alat yang penting bagi janin. Yang pertama adalah perbentuknya dari desi 2 basis dan Sifromdeus. Di sana bentuknya cakram dengan diameter dari 15 sampai 20 cm. Kemudian untuk tebalnya 2 sampai 3 cm dan beratnya kurang lebih 500 gram. Itu dalam akhir kehamilan. Kemudian mempunyai spektrum membentuk kotiledon 16 sampai 20 kontiledon. Kemudian permukaan yang menghadap ventral atau maternal dipisahkan oleh membran punya struktur. Kemudian di sini masuk ke fungsi respirator atau nutrisional itu berkurangnya hasil metabolisme dan CO2 dan O2. Kemudian memproduksi hormon HCG dan S+ Kemudian fungsi ginjal ekskretori, kemudian transmisi material antibodi. Kemudian transmisi material antibodi menetralkan obat-obatan dan zat kimia. Kemudian di sini ada umbilikus atau tali pusar, itu berhubungan antara umbilikus fetus dan plasenta. Kemudian bentuk tali terpelilit P sama dengan kurang lebih 55 cm diameternya dari 1 sampai
1,5 cm. Kemudian isinya 2 arteri umbilikus, 1 vena umbilikus, dan yang terbungkus oleh selaput jelly Wharton. Kemudian di situ ada peredaran darah janin. Janin memperoleh O2 dan mengeluarkan CO2 melalui pertukaran dengan darah ibu menembus plasenta. Kemudian terdapat 2 jalan pintas pada peredaran darah janin. Kemudian foramen atau ovale, yaitu lubang spertum antara atrium K dan Q. Kemudian ductus arteriosus yang berhubungan anteri pulmonalis dengan aorta. Kemudian di sini ada ventral circulation. Di situ ada plasenta. Kemudian di sini ada umbilicus cord, umbilicus vein, umbilicus arterius. Kemudian di sini ada aorta, foramen Olvi arteri. Kemudian ada ductus venosus, ada liver. Kemudian di sini ada left kidney, ada lung, ada ductus arterius,